Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Syasa Studio yang dimuliakan Allah, kita bertemu kembali hari ini di bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, bulan dimana amal-amal kita, amal-amal soleh kita mendapatkan kemuliaan insyaallah dan dilipat gandakan. Kali ini para sahabat Syasa Studio, kita akan mencoba membahas bagaimana salah satu manusia yang luar biasa atau pahlawan Islam, di mana beliau lahir ketika masih ada Rasulullah SAW, yaitu Uqbah bin Nafi. Di mana Uqbah bin Nafi ini melakukan Afrika Utara pada paruh kedua di abad pertama Hijriah. Wilayah yang berhasil ia taklukkan meliputi Aljazair, Tunisia, Libya, dan Maroko hingga ke pantai Atlantik, kecuali Mesir yang ditaklukkan Amir bin Al-As. Uqbah bin Nafi lahir di Mekah 1 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Ia dibesarkan dalam lingkungan Islam. Ia banyak mendapat didikan mengenai ajaran Islam dari sang ayah, Nafi bin Qais al-Fahri Quraisy. Dari sang ayah pula lah bakat kemiliteran mengalir deras dalam darahnya. Kedekatannya dengan penakluk Mesir, Amir bin As, ia dapatkan dari gerus keturunan ibunya. Amir bin As adalah paman Uqbah yang juga mewariskan darah pejuang dalam dirinya. Uqbah selalu mengikuti dan menemani ayahnya selama masih kampanye dalam Amir bin Al-As di Mesir. Setelah penaklukan Mesir, Amir bin As kemudian mengirim Uqbah untuk melakukan wilayah barat pada 50 Hijriah. Uqbah memimpin pasukan muslim ke Afrika Utara dengan melintasi padang pasir di Mesir. Dalam perjalanannya, ia mendirikan sejumlah pos militer, salah satunya di wilayah yang kini dikenal sebagai Tunisia. Di Tunisia pula ia membangun sebuah kota bernama Kairouan yang terletak di 160 km arah selatan sebuah daerah yang kini dikenal sebagai Tunis, ibu kota Tunisia. Uqbah menggunakan Kairouan sebagai pos utama untuk operasi-operasi selanjutnya. Pos-pos militer yang didirikan Uqbah ini membentang sepanjang ratusan mil tanpa ada konfrontasi atau perlawanan yang berarti dari masyarakat setempat. Setelah melintasi wilayah Tunisia, Libya, Aljazair, dan Maroko, ia pun berhasil mencapai pesisir Samudra Atlantik dengan penuh kemenangan. Pada 55 Hijriah, Uqbah diberhentikan oleh Amir Muawiyah dengan lapang dada. Uqbah menerima pemberhentiannya dan menyerahkan komando pasukan kepada Abu Muhajir Dinar. Namun pada 62 Hijriah, Uqbah lagi-lagi ditunjuk sebagai komandan pasukan untuk wilayah Maghribi yang kini meliputi sejumlah negara di Afrika Utara, yakni Maroko, Aljazair, Tunisia, dan Libya. Menurut sebuah legenda, salah satu tentara Uqbah pernah menemukan emas terkubur dalam pasir di wilayah ini. Emas tersebut dipercaya sebagai sebuah benda berharga yang pernah hilang di Mekah. Ketika tanah berpasir itu digali, terpancarlah air yang diyakini berasal dari sumber yang sama dengan mata air Zam-Zam. Uqbah bersama pasukannya juga melakukan perjalanan ke arah barat hingga mencapai Tahert. Tahert adalah daerah pertahanan tentara Romawi yang kala itu sedang bersiap siaga mengadang pasukan Uqbah. Padahal Uqbah hanya membawa pasukan dalam jumlah kecil dan jauh dari pangkalan logistik. Namun pidato inspiratif Uqbah sesaat sebelum perang berhasil membakar semangat pasukan berjumlah kecil itu. Setelah berjuang mati-matian, mereka pun akhirnya mampu mengalahkan musuh. Uqbah pun memacu kudanya menuju Samudra Atlantik. Banyak sejarawan mengisahkan kemenangan tersebut menjadi saat-saat paling berkesan bagi Uqbah. Salah satu sejarawan dari Andalusia, Ibnu Idori al-Maraqusi, menceritakan dengan dramatis momen-momen kemenangan Uqbah dalam bukunya Al-Bayan al-Mukhrib fi Akhbar al-Andalus. Setelah memenangi pertempuran dan mencapai pantai Atlantik, Uqbah berseru, "Ya Allah, yang menjadi saksi aku telah membawa pesanmu hingga penghujung daratan. Jika samudra tidak membatasi jalanku, aku akan melanjutkan perjuangan melawan orang-orang kafir dan menegakkan iman hingga tidak ada lagi yang disembah kecuali Engkau." Setelah kemenangan besarnya atas tentara Romawi,
Uqbah kembali ke pangkalannya di Kairun. Ketika sampai di Tanja, ia menyebar kekuatannya dan membawa 300 orang prajurit bersamanya. Kondisi itu menjadi peluang bagi lawan untuk menyerang Uqbah kembali. Pimpinan tentara Berber, Usaila, yang sebelumnya memeluk Islam kemudian berpaling dan bergabung dengan pasukan Roma. Pasukan besar Roma dan Berber ini pun bersekongkol untuk menyerang Uqbah. Dalam keadaan terjepit, Uqbah pun memantapkan dirinya untuk berjuang di jalan Allah SWT melawan musuh. "Saya ingin mati syahid," ujar Uqbah. Tekad serupa juga diserukan oleh Abu Muhajir Dinar. "Aku juga ingin mati syahid," ujarnya. Mereka pun lalu bahu-membahu dan bertempur dengan gagah berani. Takdir pun menggariskan kedua panglima itu bersama 300 prajuritnya yang gagah berani mati syahid. Uqbah wafat di samping Abu Muhajir. Jenazah mereka dimakamkan di sebuah tempat yang kini dikenal sebagai Sidi Uqbah di Aljazair. Uqbah, untuk menghormati para pejuang muslim ini, masyarakat setempat membangun sebuah masjid di tempat tersebut. Hingga saat ini keturunan Uqbah masih ada dan tersebar di wilayah yang membentang antara Danau Chad hingga pantai Mauritania. Beberapa keturunan Uqbah dikenal dengan sebutan Uled Sidi Uqbah. Begitulah kisah Uqbah bin Nafi, penakluk benua Afrika yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan momen takwa ini di bulan Ramadan dan mendapatkan kisah-kisah menarik ini menjadikan kita semangat dalam dakwah kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.